Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan di dalam program Ramatama peserta basis dalam keadaan sehat walafiat insya Allah, dan insya Allah program pagi hari ini adalah program Ramatama dari pembina basis guru kita dan juga selaku pemateri dari program ini beliau adalah Ustadz Yoat Nasriga Hafidhullah Ta'ala, dan insya Allah di pagi hari ini adalah program yang khusus menyambut kedatangan dari peserta didik baru angkatan BA 253, dan alhamdulillah telah tersusun beberapa mata acara di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian nanti akan kami sampaikan juga biografi singkat pembina kita Al Ustadz Yohan Nasriga Hafidhullah Ta'ala, dan kemudian nantinya ada sambutan dari Ustadz selaku pembina basis. Kemudian berikutnya ada testimoni dari salah satu peserta yang sudah mengikuti program ini, dan kemudian nantinya akan ada sesi tanya jawab dari para peserta didik baru dari angkatan BA 253 yang bisa disampaikan agar nanti lebih akrab dengan pembina kita. Kita beranjak ke mata acara yang kedua, yakni pembacaan biografi pengajar kita, yakni Ustadz Yoat. Ana izin share screen. Nama beliau yakni Yoat Nasriga, SSI, MSI, MA, Hafidhullah Ta'ala, dan pendidikan beliau alumni Ma'had Al-Imarat Bandung, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam. Kemudian beliau juga mengenyam pendidikan di Ponpes Al-Furqan Gresik. Kemudian S1 beliau di ITB, berikut juga S2-nya. Kemudian beliau juga mengenyam pendidikan di postgraduate dan S2 jurusan studi Islam di IOU gitu ya. Mungkin banyak yang sudah mengetahui tentang IOU ini, dan aktivitas rutin beliau yakni sebagai pembina yayasan basis ummah dan juga mengajar ribuan peserta basis dari awal hingga mahir membaca kitab Arab Gundul, yang insya Allah sampai dengan saat ini beliau masih menghandle sendiri, mengajar sendiri peserta dari angkatan awal, dan saat ini sudah di sesi kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul. Taib, ini mungkin yang bisa kami sampaikan untuk biografinya. Kemudian kami persilakan bagi Ustadz Doat untuk memberikan sambutannya kepada peserta baru kita angkatan BA 253. Baik, Ana akan coba sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya sudah jelas Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita berkumpul dalam rangka ramah tamah menyambut peserta baru angkatan 220 atau angkatan BA 253. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama ana ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada peserta didik baru angkatan ke-20 yang insya Allah akan menjalani pelajaran bahasa Arab
mulai Senin besok. Adapun pekan yang lalu itu hanya masa orientasi ya. Masa uji coba dan pengenalan terhadap program basis. Jadi ujian yang pekan lalu itu tidak masuk hitungan untuk sertifikat nantinya ya. Hanya itu uji coba dan mulai dihitung itu besok ya. Besok masuk pelajaran Sorof. Nah, sebelum itu ya ada baiknya kami mensosialisasikan tentang silabus serta teknis pembelajaran bahasa Arab di program basis ini. Ya, agar nantinya peserta familiar terhadap program ini, bagaimana cara belajar dan cara mengerjakan ujian. Kalau antum sudah mencoba sekali saja cara mengerjakan ujiannya, insya Allah gampang ya, mudah. Selanjutnya akan mudah. Baik, eh, sebelumnya kami akan mengenalkan terlebih dahulu program basis. Basis itu adalah singkatan dari bahasa Arab sistematis. Jadi kami pilih nama basis yang merupakan singkatan bahasa program ini disusun. Suaranya terputus, Ustaz. Ya, Afwan. Tadi sampai mana ya? Jadi kita adakan program ini dari pelajaran yang dasar ya. Jadi antum yang belum bisa sama sekali, insya Allah bisa mengikuti. Dan telah banyak alumni program basis yang dulunya tidak bisa sama sekali, sampai kita bimbing praktek membaca kitab. Kemudian, ya, program ini merupakan pembelajaran bahasa Arab berbasis kaidah, sorof, dan nahu. Jadi, yang dipelajari itu adalah sorof dan nahu. Nanti juga ada i'rab dan praktek ya. Nah, dua kaidah ini sangat penting karena tiap bahasa itu sebagaimana kita ketahui itu berbeda-beda ya. Bahasa Indonesia itu kaidahnya berbeda dengan bahasa Inggris, Arab, Jepang, dan yang lainnya. Jadi kita mesti tahu kaidahnya agar kita mudah dalam mempelajari bahasa tersebut lebih mendalam. Seperti misalkan contohnya kalimat saya makan, saya pergi, ya, dia pergi. Itu dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saja sudah berbeda ya. Bahasa Inggris itu ada kalau dia itu pakai tambahan is, ya, seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab juga demikian. Saya pergi, dia pergi itu berbeda, ya, tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia. Kemudian program ini diselenggarakan oleh Yayasan Basis Ummah sejak 2019. Jadi program ini bukan program yang baru, ya. Sudah kita jalani sudah alhamdulillah 6 tahun dan banyak meluluskan alumni yang alhamdulillah bisa sukses gitu. Bisa sukses mempelajari bahasa Arab. Namun juga banyak juga yang berhenti di tengah jalan. Kita harapkan peserta baru ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kita fasilitasi semua pelajar, kita bimbing sampai peserta mahir. Tapi dengan satu syarat, yaitu peserta komitmen. Jadi sekarang tergantung dari peserta masing-masing. Apakah bisa komitmen dan konsisten dengan dirinya sendiri atau tidak. Kalau bisa komitmen, insya Allah bisa sampai selesai. Karena program basis itu akan membimbing, bukan hanya sekedar memberikan pelajaran, tapi juga membimbing. Membimbing peserta sampai benar-benar mahir. Program ini dilaksanakan secara online, ya, program basis ini secara online.
melalui 3 media utama. Pertama, grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini ada yang grup materi ya, materi, ada juga yang grup diskusi. Jadi peserta harus mengikuti 2 grup ini. Grup materi ini nantinya untuk mendapatkan pelajaran-pelajarannya, baik itu video ataupun potongan PDF. Nah, adapun diskusi nanti admin akan memberikan informasi-informasi penting dan juga mengingatkan ujian ya, waktu ujian diingatkan di grup diskusi. Jadi penting juga peserta mengikuti grup diskusi agar tidak lupa dalam mengerjakan ujian. Juga nanti peserta bisa saling diskusi di grup tersebut. Ya, jadi grup WhatsApp ini untuk penyampaian video pelajaran secara berkala. Jadi admin nanti akan memberikan video melalui grup materi ya, sesuai dengan kurikulum dan silabus yang ada di program basis. Jadi runut ya yang disampaikan oleh admin nanti, dan itu setiap hari Senin dan Kamis, dua kali sepekan. 2 kali sepekan, Senin dan Kamis. Akan di-share video materi, dan setiap materi itu ada ujiannya. Di sini ada website resmi. Nah, mengerjakan ujian itu melalui website. Websitenya ini ujian.basis.web.id. Itu nanti ada di grup ya, di-share. Tinggal diklik, kemudian masukkan username dan passwordnya ya, yang telah diberikan. Jadi setiap peserta itu mendapatkan username dan passwordnya masing-masing. Kalau belum dapat, tanyakan ke admin. Ya, kalau sudah daftar sebelumnya, itu mestinya dapat username dan passwordnya ya. Nah, itulah yang dimasukkan di kolom website ujian.web.id. Nanti di sana akan ada materi-materi yang dikumpulkan di sana ya. Selain di grup WhatsApp tadi, juga ada di website ini. Jadi semacam modelnya program basis. Juga mengerjakan ujian itu di website ini. Ujiannya juga tidak susah, hanya sifatnya pilihan ganda ya. Ada 5 soal pilihan ganda setiap materi. Tidak sampai semenit juga selesai itu, insya Allah. Jadi ujiannya itu hari Selasa dan Jumat. Ujian Selasa itu adalah untuk menguji materi yang di-share di hari Senin. Ujian hari Jumat itu adalah untuk menguji materi yang di-share di hari Kamis. Nah, jadi setiap materi itu ada ujiannya. Itu untuk menguji seberapa paham peserta. Ya. Kemudian media yang lainnya adalah Zoom. Zoom ini adalah berupa materi tambahan. Nanti mungkin ada sekali-sekali kita adakan Zoom. Dan yang jelas untuk alumni ya. Jadi kalau antum sudah lulus program ini sampai selesai, itu kita akan adakan Zoom meeting setiap pekan, yaitu praktek membaca kitab Arab Gundul. Dan sifatnya itu interaktif ya. Jadi bisa tanya jawab di situ. Nah, bisa juga nanti anak suruh membaca, menerjemahkan, mengi'rab. Nah, jadi banyak faedah yang akan nantinya antum dapatkan di Zoom tersebut. Jadi kita bimbing dari belajar teori di grup WhatsApp, ya. Kemudian setelah lulus antum, kita bimbing juga untuk prakteknya. Karena tanpa praktek tentunya peserta akan bingung. Kita akan bingung cara menerapkannya ya. Jadi penting sekali untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Kemudian mengapa memilih program basis? Di antara banyak sekali program-program yang ada selain ini. Pertama, pembelajaran sistematis dan terstruktur. Jadi memang karena dari namanya saja bahasa Arab sistematis. Jadi kita berusaha untuk sesistematis mungkin. Jadi desain dari level dasar, ya.
hingga mahir. Nah, fokusnya adalah pemahaman kitab Arab Gundul. Jadi kita fokusnya karena fokus bahasa bahasa apapun kan ada 4 ya. Ada listening, ada pendengaran, ada reading, membaca, kemudian ada berbicara ya, speaking, satu lagi writing, menulis ya. Nah, kita fokuskan kepada membaca ya. Kenapa kita fokuskan kepada membaca? Karena itulah yang sangat penting. Yang dianjurkan itu adalah kita memahami Islam. Memahami Islam itu adalah memahami dari eh, kitab-kitab para ulama. Ya. Para ulama tersebut menuliskan atau mengajarkan kepada kita dalam bahasa Arab Gundul. Nah, dari situ kita akan praktekkan nantinya bagaimana cara memahaminya ya, agar kita tidak salah dalam memahami Islam ini. Tentunya nanti akan kalau kita sudah mahir, itu akan merambat ke kemahiran yang lainnya ya. Kita akan gampang dalam listening, dalam mendengar, kita akan gampang dalam berbicara, menulis dan selain seperti itu. Jadi kita fokuskan dulu pemahaman membaca kitab Arab Gundul. Kemudian waktunya fleksibel, bahkan sangat fleksibel. Ya, kenapa begitu? Karena bisa disesuaikan dengan jadwal kesibukan masing-masing. Ya. Sesibuk apapun antum, walaupun antum presiden, ini bisa, nah yakin bisa. Apalagi kita cuman banyak waktu luang ya. Apalagi kita banyak waktu luang. Nanti akan Anda jelaskan bagaimana fleksibelnya. Kemudian kemampuan terukur. Jadi di program basis ini tersedia ujian terstruktur. Ya. Jadi, bukan hanya sekedar kami menyampaikan pelajarannya, men-share materi, tidak hanya seperti itu, tapi kita juga berikan ujiannya. Jadi kemampuannya itu terukur. Ada nilainya, ada predikatnya, dan juga bersertifikat. Jadi dari nilai tersebut nanti akan dikeluarkan sertifikatnya. Ada predikatnya itu mumtaz, murtafi, ada mumtaz, ada jayid jiddan, ada jayyid, ya, ada makbul. Nah, di bawah makbul itu rasib. Rasib itu tidak lulus, tidak bisa mengikuti tingkat berikutnya. Ya, jadi kita terapkan sistem DO ya. Kalau antum tidak memenuhi nilainya, tidak memenuhi nilai rata-ratanya itu 50, maka antum dikeluarkan dari grup. Itu konsekuensinya. Ya, kenapa kami tegas seperti itu? Ya, untuk ke sebenarnya untuk kebaikan peserta juga ya, supaya peserta serius dalam mengikuti pelajaran ini. Kemudian keunggulannya juga kita memiliki panduannya. Panduannya lengkap. Ya, dilengkapi buku belajar yang memudahkan pemahaman dan praktik mandiri. Jadi kita ada bukunya. Kalau antum mungkin biasanya belajar lebih mudah belajar dengan buku ya, kita sediakan bukunya. Ya, mungkin antum susah dalam melihat di handphone, di laptop karena mungkin cahayanya. Jadi kita sediakan buku. Nah, ini buku-bukunya, buku yang wajib dimiliki oleh peserta basis ini ya. Buku Shorof dan Nahu. Ini yang kita pelajari di level 1 sampai 12. Kemudian lanjut ke buku praktek i'rab. Boleh bertahap membelinya, jilid 1 dulu atau jilid 1 dan 2 ya. Atau boleh sekaligus biar ongkirnya sekalian. Ya, bisa pesan di nomor WA tersebut di atas itu, atau bisa juga pesan di Shopee ya. Sekarang lagi diskon dan bisa gratis ongkir juga. Ya, adapun ini tambahan buku kosakata ya. Kalau antum ingin menguasai kosakata dan cara menyusun kalimat,
Nah, ini buku Oasis, Panduan Dasar Menguasai Kosakata dan Cara Menyusun Kalimat Bahasa Arab. Kemudian ada juga buku percakapan ya. Ini tambahan untuk menguasai percakapan sehari-hari bahasa Arab dan juga ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Bagi antum yang berminat, silakan. Tapi perlu diperhatikan bahwa buku ini sebenarnya tidak wajib dibeli. Ya. Jadi antum misalkan belum mampu saat ini, tidak wajib sebenarnya. Walaupun misalkan antum tidak membeli buku ini, tapi syaratnya nilainya di atas 50. Maka antum berhak untuk naik ke level berikutnya. Walaupun tidak memiliki buku. Tapi kalau antum memiliki buku, udah beli bukunya, bahkan lengkap bukunya, namun ujiannya rendah, ya, ujiannya rendah, tidak sampai 50, maka antum tetap dikeluarkan dari grup, walaupun antum sudah membeli bukunya. Jadi ada dan tidaknya buku itu tidak berpengaruh terhadap uh, keberlanjutan antum di program basis ini. Ya, jadi sifatnya itu tidak wajib dibeli, namun penting untuk dibeli. Ya, karena di buku ini ada juga materi-materi yang lainnya dan juga soal latihan untuk latihan ya, soal esai, dan ada kunci jawabannya juga di buku bahasa Arab basis ini. Jadi silakan bagi antum yang ingin memilikinya bisa dipesan melalui WA atau di Shopee ya. Nah, kemudian singkat saja ini silabus pelajaran. Pertama, struktur program basis ya terdiri dari 12 mustawa, 12 tingkatan. Nah, antum pertama ini mustawa awal ya, mustawa 1. Kemudian nantinya setelah lulus 12 mustawa itu dilanjutkan dengan praktik i'rab ya. Jadi hitungannya semuanya 13 lah ya. 13 tingkatan. Nah, setelah lulus praktek i'rab itu baru peserta dapat mengikuti sesi interaktif membaca kitab Arab gundul. Interaktif ya. Nanti setiap pekan kita bimbing ya, cara membaca, memahami kitab Arab gundul sekaligus mengambil faidah dari kitab para ulama. Ya. Banyak sekali faidah-faidah dari kitab para ulama tersebut. Nah, durasi ya. Setiap mustawa berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Ya. Jadi antum mustawa awal nanti akan menjalani tingkatan ini selama kurang lebih 1 bulan. Ya. Nanti selama 1 bulan itu tiap pekan itu ada 2 ujian. Ya. Selasa dan Jumat. Antum ingat saja Selasa dan Jumat. Selasa pagi mulainya dan Jumat pagi. Itu idealnya antum mengerjakan ujian Selasa pagi dan Jumat pagi. Kalau antum nggak sempat, bisa mengerjakannya sampai Rabu siang. Ya. Atau yang Jumat itu sampai Sabtu siang. Misalkan antum sibuk kerja dari jam 7 ya, sampai jam 5. Ya, setelah jam 5 bisa antum kerjakan ujiannya. Atau malam pun bisa, tengah malam. Atau jam 9 malam. Atau sebelum subuh. Atau setelah subuh. Ya. Kapan antum bisanya? Antum sediakan aja waktu 1 menit untuk mengerjakan ujian. Tapi sebelum mengerjakan ujian, antum dengarkan video pelajarannya terlebih dahulu. Dan videonya itu tidak lama ya. Tidak sampai 7 menit. Ya. Biasanya 3 sampai 7 menit. Singkat. Tapi insya Allah padat. Singkat tapi padat. Jadi kita tidak bertele-tele di dalam video tersebut. Nah, asalkan antum memahami video itu, insya Allah bisa mengerjakan ujian. Karena ujian itu adalah materi yang ada di video. Nah, ritme belajar mingguan ini, Anda ulangi lagi. Materi itu ada 2, Senin dan Kamis.
ujian ada 2, Selasa dan Jumat. Ya. Antum ingat saja Selasa dan Jumat, karena yang penting itu ujian ya. Nah, Selasa misalkan antum mengerjakan ujian, nah sebelum mengerjakan ujian itu antum dengarkan videonya terlebih dahulu. Atau bisa saja antum sudah belajar sejak Senin. Ya. Jadi materi Senin ujiannya Selasa, materi Kamis ujiannya Jumat. Jadi begitu terus 2 kali, nanti selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan tersebut akan ada ujian akhir. Ujian akhir itu ada 20 soal. Ya. Kalau yang ujian pekanan ini 5 soal. Dan itu sifatnya pilihan ganda saja. Ya. Kalau ujian akhir 20 soal pilihan ganda. Dan itu waktunya juga rentang waktunya panjang ya. Bisa kita sampai sampai eh, beri waktu 2 hari untuk mengerjakannya. Tapi sekali mengerjakan, antum klik ujian tersebut, tombol ujian, klik, nah itu waktunya terbatas ya. Harus dikerjakan saat itu juga. Kemudian format materi, nah ini tadi yang saya sampaikan, videonya itu singkat, durasi 3 sampai 7 menit, dikirim melalui grup WhatsApp, ya WhatsAppnya WhatsApp materi ya, dan juga di Moodle atau di website ujian.basis.web.id itu ada juga di share di situ ya materinya. Kemudian sistem ujian. Ujian pekanan ya tadi setiap hari Selasa dan Jumat ya. Selasa dan Jumat. Nah, ujian Selasa itu materi hari Senin. Ujian Jumat itu untuk materi hari Kamis. Jadi ada 5 soal pilihan ganda. Ada A, B, C, D. Nah, antum tinggal pilih eh, dari soal tersebut apa jawabannya. Itu nggak nyampe 1 menit sudah selesai jawabannya, insya Allah. Karena cuma 5 soal. Kemudian ujian akhir. Nah, ujian akhir itu 20 soal pilihan ganda ya. Ujian akhirnya hanya sekali eh, di akhir bulan ya. Jadi karena satu mustawa itu kan 1 bulan. Nah, di akhirnya itu ada soal pilihan ganda. Ya, soal pilihan ganda yang 20 ini itu berasal dari materi-materi selama 1 bulan ke belakang. Selama 1 bulan sebelumnya itu materi itu dikumpulkan. Nah, kemudian 20 soal itu dari materi-materi tersebut. Ya, jadi kalau antum paham semua materi yang antum jalani selama 1 bulan itu, insya Allah bisa mengerjakan pilihan soal tersebut. Kita ada standar kelulusan ya, nilai rata-rata minimal 50. Rata-rata ya, bukan nilai saat itu. Bisa saja nilai saat itu antum nilainya cuma 20 atau nol bahkan ya, tidak mengerjakan ujian. Tapi itu belum dihitung rata-rata ya. Karena rata-rata itu dari awal sampai akhir ya. Tiap pekan itu kan 2 ya, berarti 4 pekan 8 ujian kan. 8 ujian, kemudian ada soal ujian akhir itu porsinya besar. Nah, itu dirata-ratakan semuanya. Kalau nilainya itu 50 ke atas, antum lulus, dapat sertifikat ya. Sertifikat mustawa awal, mustawa pertama. Dan antum berhak ikut ke mustawa berikutnya ya. Tapi kalau tidak sampai 50, 49 pun itu antum dikeluarkan dari grup ya. Dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat kelulusan. Nah, tapi antum bisa nanti mengajukan pengulangan ya. Bisa dihubungi admin atau daftar di angkatan berikutnya. Nah, ini keterangan nilai. Kalau nilai antum 100% benar semua, ya ujian pekanan benar semua, yang 5 pilihan ganda itu ya, ada 8 soal, 8 ujian benar semua, kemudian ujian akhirnya benar semua, maka nilainya 100. Dan di sertifikatnya itu mumtaz murtafi'. Ini jadi kebanggaan ya bagi antum kalau nilainya sempurna, mumtaz, murtafi.
Kemudian mumtaz itu 90 sampai 99%. Jayyid jiddan 80 sampai 89%. Jayyid 70 sampai 79%. Makbul 50 sampai 69%. Nah, di bawah 50 itu rasib. Rasib itu gagal, ya. Gagal inilah yang antum tidak berhak mengikuti tahap berikutnya. Nah, nilai ini akan kami cantumkan di website ya, dan antum bisa melihat nilai-nilai dari teman-teman antum seangkatan. Mungkin ada kawan antum yang ikut di angkatan ini, ada keluarga, antum bisa melihat nilainya berapa, ya, dan peringkatnya berapa. Nah, peringkat itu kita susun dari pertama nilainya tinggi, ya, 100, 100, 100 ya. Kemudian kita juga pertimbangkan peringkat itu berdasarkan kecepatan dalam mengerjakan soal. Jadi walaupun nilainya sama-sama 100, tapi yang si A misalkan mengerjakannya lebih cepat waktunya, waktu mengerjakan ujian, maka dia akan di atas peringkatnya. Ya. Lebih di atas dibanding si B. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga kecepatan dalam mengerjakan soal. Tapi yang terutama itu adalah benarnya dulu ya. Yakin kita benar, kemudian baru kita utamakan kecepatan mengerjakan soal. Ini materi mustawa awal yang akan antum jalani nantinya mulai Senin ya. Pengertian ilmu sharaf, kemudian al-kalimah. Jadi kita mulai dari dasar ya. Ini adalah materi mustawa awal. Nah, ini dipelajari selama 1 bulan. Kemudian ini mustawa sani, mustawa salis, mustawa sabi, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, sampai 12 ini, maka antum setelah selesai belajar teori tentang kaidah, sorof, dan nahu. Ini semuanya dipelajari di grup WhatsApp ya. Ujiannya juga ada ujian di website. Nah, kemudian setelah lulus Mustawa 12 ini, akan ada kelas lanjutan. Ini buku panduan dari Mustawa 1 sampai 12. Kemudian ada kelas lanjutan atau kelas i'rab. Ya, jadi setelah lulus Mustawa 12 tersebut, akan ada pelajaran tentang cara mengi'rab, cara menentukan kedudukan kata dalam kalimat. Ya, ini sebelum kita masuki ke praktek Zoom ya di Kitab Ar-Gundul, maka eh, kita sediakan dulu kelas i'rab ini ya, supaya nanti tidak sulit untuk mengikutinya. Ya, ini juga ada soal ujiannya, tapi sekali sepekan aja ya. Kalau tadi kan 2 kali sepekan, kalau ini sekali sepekan saja. Karena materinya agak eh, lebih sulit. Jadi kita buat sekali sepekan. Kemudian ya ini praktek baca kitab gundul setelah kelas Arab ini ya. Ini berperuntukan untuk peserta yang menyelesaikan seluruh tahapan mustawa 1 sampai 12 dan praktek Arab. Ya. Diselenggarakan sekali dalam sepekan insya Allah ya. Kadang-kadang libur kalau anak berhalangan. Kemudian menggunakan buku karya ulama sebagai acuan. Nah, kita saat ini sedang menggunakan Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Jadi di situ nanti akan Anda jelaskan bagaimana cara membaca, mengi'rab, memahami ya, dan mengaitkannya dengan teori-teori yang telah antum pelajari di program sebelumnya. Ya, program ini dibimbing secara intensif sampai benar-benar mampu. Antum berhak mengikuti terus-menerus, ya. Tidak dibatasi waktu. Ya, karena belajar itu kan kita tidak eh, puas sampai di level tertentu saja ya. Karena ilmu itu luas, maka kita mestinya selalu belajar. Jadi kita
bimbing peserta untuk selalu belajar. Nah, ini adalah infak informasional ya, walaupun program ini gratis, sifatnya gratis, tapi tentunya kami punya beban atau biaya operasional. Ya, baik itu admin ataupun websitenya, kemudian hostingnya dan yang lain-lainnya, ya termasuk biaya Zoom ini, biaya Zoom apa istilahnya ini ya, untuk bayar Zoom itu supaya bisa mencapai 100 orang ya. Nah, ini sifatnya tidak wajib sebenarnya ya, tapi kami harapkan bagi yang memiliki kelapangan dalam rezeki ya bisa menginfakkannya ke rekening yayasan basis ummah. Ya, semua donasi yang diberikan itu diperuntukkan untuk operasional program basis. Dan kami di sini tidak mencari kekayaan ya, dan tidak bisa mencari kekayaan di sini, tapi untuk mempertahankan program ini agar berjalan saja. Ya, walaupun sebenarnya biaya operasional yang diterima itu tidak jauh di bawah ya sebenarnya, tapi kami tetap berusaha untuk menjalankan program ini. Jadi bagi antum yang ingin membantu, karena memang perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Ya, program ini banyak sekali manfaatnya bagi umat Islam khususnya di Indonesia dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, kami mengerahkan tenaga, antum mengerahkan harta antum yang memiliki kelebihan harta. Jadi kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan Ana tidak mengambil sedikit pun dari infak ini. Jadi ini memang khusus untuk pengembangan operasional. Ya. Jadi itu perlu Ana sampaikan ya agar tidak berburuk sangka. Dan Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada donatur yang selama ini memberikan donasinya kepada program basis. Mudah-mudahan Allah melancarkan rezeki antum sekalian. Dan ini Ana ingatkan kembali, ini sifatnya gratis sehingga infak ini tidak wajib. Jadi walaupun antum infak, tapi antum tidak lulus, nilainya rendah, itu tidak bisa menjadi hujah antum untuk lulus. Misalkan, Ana sudah infak 100.000 Ustadz, tapi Ana tidak lulus, bisa nggak Ana lulus? Tidak bisa. Tetap yang dilihat adalah nilainya. Nah, dan juga sebaliknya, kalau antum tidak infak misalkan, ya, tidak mampu infak, tapi nilainya rendah, nilainya tinggi, ya, nilainya tinggi memenuhi syarat, maka antum berhak mengikuti tahap berikutnya. Ya. Jadi infak itu tidak ada pengaruhnya terhadap kelulusan. Ya. Sifatnya ini tidak wajib. Dan ini gratis ya. Sampai peserta mahir itu tidak ada diwajibkan untuk membayar sepeser pun. Ini sifatnya hanya sukarela saja. Baik, itu yang penting Anda sampaikan. Selanjutnya Anda serahkan kepada Ustaz Abu Ali. Tafadhol. Baik, jazakallah khair atas sambutannya Ustadz, dan Masya Allah meskipun apa namanya singkat dan padat, namun insya Allah ini sebagai informasi awal gitu ya bagi teman-teman semuanya yang barangkali banyak pertanyaan-pertanyaan yang berada di kepala masing-masing gitu. Gimana sih basis itu? Insya Allah tadi informasi yang sudah disampaikan Ustadz bisa sedikit memberikan apa namanya obatnya gitu ya. Dan kita akan bergeser ke acara berikutnya yakni testimoni, dan sudah siap di Zoom yakni ada rekan kita, beliau dari Akhwat, yakni atas nama Arini Rahmatia Fauzia, dan beliau ini adalah peserta yang sudah cukup lama gitu ya. Di NIP beliau yakni di angkatan 193 dengan NIP BA 1932 06172, dan beliau ini sudah masuk di kelas advance yakni kelas membaca kitab Arab Gundul,
Dan kami persilakan bagi beliau untuk memberikan testimoninya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya bisa ikut bergabung memberikan testimoni sebagai alumni BASIS. Sebelumnya Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada tim BASIS, khususnya kepada Ustadz Riga Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik untuk kita semua agar tetap bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, khususnya ya dalam bahasa Arab. Testimoni dari Ana nggak banyak, Ustaz. Dulu Ana ikut BASIS karena memang sedang sakit. Jadi ini untuk mengisi waktu luang saat itu. Karena materinya ringan dan untuk pemula juga, ya tetap terstruktur. Jadi Ana tetap mengikutinya meskipun ya sebenarnya kesulitan ya Ustaz. Karena saat itu Ana jadi tuli keseluruhan, tidak bisa mendengar sama sekali saat itu. Dan karena program BASIS ini sangat bermanfaat dan ya bermanfaat dalam segi ilmunya dan bermanfaat dalam segi mengisi waktu luang Ana saat itu. Meskipun saat itu masih banyak ujian harian yang terlewat, tapi Ana berusaha mengisi agar bisa naik pesawat gitu, mencapai nilai minimal. Karena ya memang waktu itu memang kesulitan untuk mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Alhamdulillah setiap mustawa bisa Ana lalui sampai mustawa 12 gitu. Kemudian Ana ikut mustawa 13 mengisi ujian-ujian dan qadarullah di level 14 memang Ana sempat berhenti. Tapi secara keseluruhan Ana sangat bersyukur bisa ikut program BASIS ini sehingga menambah kemampuan Ana dalam berbahasa Arab. Jadi saat ini Ana bisa ikut melanjutkan kuliah sarjana dalam jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, dan di sini menggunakan bahasa Arab. Dan pembelajaran dari BASIS saat itu sangat bermanfaat untuk Ana sekarang. Ya mungkin cuma segitu aja ya Ustaz ya. Baik. Semoga memberkahi Ustadz Riga dan seluruh tim BASIS yang telah mendedikasikan waktu dan ilmunya untuk membantu umat dalam memahami bahasa. Semoga kita tidak menyerah dalam belajar, sebab ilmu itu butuh pengorbanan tenaga dan waktu yang panjang. Lumayan ya BASIS ini kalau Ana lihat di web mungkin sekitar 2,5 tahun untuk menyelesaikan semua levelnya. Sekian testimoni dari Ana, Ustaz. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Jazakumullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ukti Arini Rahmatiyah yang Masya Allah. Dan perlu kami apresiasi juga dan kami informasikan juga bahwasanya beliau ini ada sedikit kekurangan ya. Yani beliau ini tunarungu, namun semangat beliau ini, Masya Allah, Ana juga tadi sempat baru juga dikasih info sama beliau, dan ini membuat hati Ana ini bergetar sekaligus bahagia gitu, karena sudah bisa memberikan fasilitas, kesempatan bagi beliau yang
mohon maaf ada kekurangan pada pendengaran beliau, namun itu tidak menyurutkan motivasi setelah semangat beliau untuk tetap belajar di basis ini khususnya ya. Dan ini anak harapkan juga menjadi motivasi bagi semua peserta dimanapun antum semua berada, dan bagaimanapun kondisi antum sekarang ini tidak ada alasan gitu yang menghambat antum untuk belajar. Sedangkan ada rekan kita, saudara kita yang berkekurangan gitu ya, namun beliau masih sempat menyempatkan diri bersemangat untuk tetap belajar begitu ya. Dan alhamdulillah beliau sudah memberikan testimoninya bagi kita semua, dan ini semoga menjadi motivasi bagi anak secara pribadi dan juga teman-teman semuanya. Barakallahu fiik pada semuanya gitu. Dan kita akan lanjut kepada acara berikutnya, yakni tanya jawab. Kami persilakan bagi rekan-rekan semuanya yang mungkin ada kesulitan berkaitan login ke web dan mungkin ada yang kesulitan juga, silakan disampaikan. Namun terlebih dahulu bisa resen ya, agar tetap bisa rapi gitu ya. Baik, sudah ada yang resen. Silakan Pak Agus Hadi Kusmana, silakan. Bisa open mic. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum, kenalkan saya Agus. Izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk alumni, untuk praktik interaktifnya ini Piajum, apakah sifatnya wajib? Terus yang kedua, pertanyaan yang terakhir, untuk materi yang dikirim dengan video lewat WA Group ya Pak ya, apakah diselingi dengan materi yang berbentuk PDF? Ini kan berguna banget gitu. Buat yang nggak punya bukunya bisa sambil memahami gitu melalui file PDF. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, gimana Ustaz? Antum atau Ana yang jawab ini? Ana aja Ustaz. Ya boleh. Baik, untuk kelas interaktif yang Zoom itu sebenarnya tidak wajib ya, tidak wajib ikut. Namun sangat dianjurkan karena ini menjadi bentuk apa ya namanya, aplikasi dari materi yang telah dipelajari selama 12 mustawa itu. Sayang aja Pak kalau antum sudah mempelajari teorinya namun tidak dipraktekkan gitu. Gimana sih aplikasi dari penerapan hukum-hukum apa namanya yang sudah dipelajari gitu kan, nanti akan apa ya, kurang maksimal aja gitu. Namun sifatnya tetap tidak wajib, akan tetapi basis tetap memberikan fasilitas rekaman yang bisa diakses kapan saja melalui YouTube gitu ya. Jadi ketika antum kemungkinan atau mungkin ada udzur sehingga tidak bisa mengikuti kelas tatap muka pada setiap Ahad pagi itu, antum bisa menyimak rekaman sehingga tidak apa ya, masih dapat mengejar materi yang tertinggal gitu ya. Itu yang untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua, tetap ada PDF namun tidak lengkap Pak, gitu sebagaimana materi video yang disampaikan. Namun itulah kenapa dianjurkan untuk apa namanya, menyediakan buku basis gitu untuk sebagai sarana penunjang antum belajar gitu. Karena memang untuk PDF tidak ada ya Ustaz ya. Untuk PDF komplitnya Ustaz ya. Oh, PDF lengkapnya gitu. Iya, karena sudah ada kitab. Ini ya, Ana sebenarnya apa ya? Sekarang ini banyak pembajakan sih. Buku basis pun walaupun PDF-nya tidak tersebar itu banyak sekali fotokopinya gitu. Apalagi PDF-nya disebarkan gitu. Masya Allah. Nah, seperti itu Pak Agus. Jadi memang ya seperti itulah kondisinya. Namun kita tetap menyarankan gitu ya. Kalaupun memang antum belum bisa membeli bukunya, Ana sarankan untuk tetap mencatat gitu Pak. Itu yang mungkin menjadi solusi yang lebih mudah gitu ya. Cukup Pak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silakan resen. Mungkin ada yang masih kesulitan untuk login, atau mungkin ada kesulitan atau kendala
selama masa orientasi sepekan kemarin bisa disampaikan? Silakan. Nah, silakan. Wina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kemarin ada adik saya terkendala HP ketika ujian simulasi itu. Jadi sama sekali dia nggak ikut. Apakah nanti berpengaruh terhadap nilai? Jadi simulasi ujian kemarin itu udah masuk ke peringkat nilai apa belum ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Syukran Ustadz. Afwan. Baik, untuk orientasi insya Allah masih belum ya. Tujuan orientasi itu adalah sebuah masa perkenalan gitu ya. Dan harapannya setiap peserta, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi di awal, bahwasanya tujuannya adalah agar setiap peserta itu memahami metode belajar di program ini. Terutama ketika dipastikan untuk bisa login dan mengerjakan ujian itu. Itu sih tujuan yang paling utama untuk masa orientasi ini. Makanya kemarin itu materinya ya seputar bagaimana untuk login dan seputar bagaimana untuk mengakses materi di web dan ujian. Tuh, seperti itu, Ibu. Jadi untuk nilai insya Allah belum diakumulasi ya karena ini masih masa orientasi. Namun untuk besok Senin, mulai besok Senin itu sudah mulai ke materi inti seperti itu. Baik, masih ada waktu, silakan bagi yang lain yang ingin bertanya. Pak Agus tadi, silakan. Maaf Pak, boleh tanya satu pertanyaan lagi Pak? Nah, silakan. Ini Pak, masalah penilaian ujian ya Pak ya. Apakah termasuk penilaian juga untuk kategori cepat selesaikan? Misalkan dikasih waktu untuk satu ujian ini 3 menit. Nah, kita selesai di angka misalkan kurang dari 1 menit. Nah, apakah ini ada nilainya juga gitu Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan Ustaz. Giliran Ustaz. Gantian. Itu tidak masuk nilai ya kalau kecepatan, hanya pengaruh ke peringkat, Pak. Jadi yang penting Bapak benar jawabannya. Nah, kecepatan itu mempengaruhi peringkat saja. Jadi misalkan si A itu mengerjakan 5 soal itu benar semua ya 100. Si B benar semua 100. Tapi lebih cepat si A mengerjakan soalnya. Ya tidak berarti jadi 110, tidak, tetap 100, sama-sama 100, tapi peringkatnya nomor satunya si A. Nomor duanya si B. Kenapa bukan si B yang nomor satu? Karena si A ini yang lebih cepat mengerjakan. Ya. Jadi pengaruhnya ke peringkat. Jadi nanti antum lihat semua nanti list peserta beserta nilai antum peringkat berapa. Ya, nanti di akhir ya, di akhir kelas, di akhir pelajaran nanti bisa dilihat peringkat antum dan peringkat teman-teman antum, nilai-nilai teman antum seangkatan. Ya, gitu. Baik, sudah ada yang resen lagi, Ustaz. Silakan, Dian Ummu Hanifah, silakan. Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya soal nilai. Kalau salah satu di awal mustawa, nilainya jayid jiddan ya. Baik, tadi sempat disampaikan oleh Ustaz dan Ana share di grup juga ya, di grup diskusi gitu ya. Secara umum peringkatnya nanti ada Mumtaz Murtafi ini 100% kebenarannya gitu ya. Jawabannya tidak ada yang salah. Sedangkan untuk Mumtaz itu sekitar 90 sampai 99% untuk tingkat kebenarannya dari jawaban ya. Kemudian
Di bawahnya Jazid Jiddan ini 80 sampai 89%. Dan Jazid itu 70 sampai 79%. Sedangkan makbul antara 50 lebih sekian sampai dengan 69%. Sedangkan rasib di bawah 50% untuk jawaban yang benar. Artinya apa? Artinya ketika setiap ujian itu kan ada 5 soal gitu ya. Ada 5 soal dan kalau kita itu misalkan benar 3 atau 4 gitu ya, itu salah satu dan itu masih kemungkinan masih masuk di sekitar 80, nilainya sekitar 80-an gitu. Nah, tinggal mengalihkan aja. Kalau satu soal tuh 2 nilainya kan Ustaz? Satu Karena soal. Ana simulasikan dulu ya. Ya, ya silakan. Pertanyaan Ibu kan per ujian ya. Sebenarnya ini nilai ini rata-rata ya. Ini semuanya itu kan ada sekitar 8 ujian ya. 8 ujian tekanan. Nah, tiap ujian itu misalkan nilai ujian pertama ya. Antum salah satu berarti kan nilainya 80 tuh. Ujian kedua misalkan nilainya 0 enggak mengerjakan. Ujian ketiga misalkan 100. Ujian keempat 60 dan seterusnya. Nah, kita jangan melihat yang per ujiannya ini. Ini belum selesai. Ya, tapi nanti kita lihat rata-ratanya. Ini 80 tambah 0 tambah 100 ya kan, tambah 60 tambah berapa, nanti dibagi berapa, 8 soal ya. Nah, kemudian ada perhitungan ujian akhir. Itu semua di rata-rata. Misalkan rata-ratanya jadinya 69 misalkan. Nah, begitu ya. Jadi inilah yang dihitung predikatnya ini yang dihitung. Bukan per ujian harian ini. Kalau Diakumulasi ya, Ustaz. iya diakumulasi. Kalau yang misalkan itu ujian pertama salah 1 tadi kata Ibu itu kan. Nilainya 80 tapi belum masuk ke predikat nilai. Ya. Nilai itu 80 tuh masih disimpan ya. Nanti dilihat nilai berikutnya, lihat lagi nilai berikutnya. Ya. Jadi antum kalau misalkan tidak mengerjakan soal 0 itu, jangan anggap antum sudah saya rasib nggak bisa ikut lagi. Bukan begitu. Ya, tapi antum masih bisa punya kesempatan untuk mengejar nilai rata-rata itu, asalkan nilai berikutnya bisa tinggi. Ya, terutama ujian akhir. Ujian akhir tuh porsinya besar. Ya. Kalau antum benar semua itu nilainya besar. Bisa jadi antum sebelumnya nilai rata-ratanya di bawah 50 itu bisa jadi 80 nanti kalau nilainya benar semua kalau ujian akhir ya. Jadi harus ikut ujian akhir yang soalnya 20 soal. Ya, Bu ya. Jadi ini nilai rata-rata ya. Nilai kumulatif 100%, yang ini nilai kumulatifnya nih. Ya. Begitu, Bu. Nah, silakan. Iya, ini Yuni Umu Anissa, silakan. Silakan. Yuni Umu Anissa, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya tentang apa materinya itu nanti soalnya di website aja atau kita mengerjakan di buku tulis lalu disetorkan ke kreator atau ke admin gitu atau gimana ya? Soalnya dulu saya pernah ikut di tahun 2021 tapi berhenti di mustawa berapa gitu aku lupa. Seperti itu atau bagaimana ya cara pembelajarannya itu? Mohon dijelaskan kembali. Syukran Ustadz. Ya. Silakan Ustaz. Ya, mengerjakannya wajib melalui website ya. Tidak ada setor menyetor ke admin. Nah, nanti di website itu otomatis ya nilainya berapa benarnya itu otomatis penilaiannya, berapa benarnya, berapa salahnya, berapa poinnya, berapa rata-ratanya, itu semuanya terhitung secara
otomatis ya. Jadi Oh, berarti nggak nulis di buku gitu, Ustadz. Kita tidak nulis di buku. Dulu sebenarnya pernah kita adakan ya sebelum program basis ini, itu namanya BBA ya. Sebelum itu pernah kita coba soal-soal esai ya. Tapi itu udah tahun 2018 ya. Tapi karena kita banyak peserta, ini antum angkatan ini 1.500 peserta ya. Bayangkan 1.500 itu nyetor semua ke admin, gimana mengoreksinya kan gitu. Nah, jadi kita pakai sistem website, ujiannya semuanya ada di website. Ya. Oh iya. Dan semuanya pilihan ganda. Gitu, Bu. Jadi kita nggak praktek menulis gitu, Ustadz? Kalau mau praktek nulis di buku itu ada. Kalau Ibu punya buku, itu ada soal-soal esai. Ya, ada soal-soal dan di belakangnya ada kunci jawabannya. Jadi kalau mau latihan esai ya untuk lebih paham, itu bisa Ibu miliki bukunya dulu. Ya. Nah, Ustadz. Ya gitu. Kalau di program ini hanya pilihan ganda. Tapi insya Allah kalau bisa Ibu paham dan nilainya tinggi, ya bisa insya Allah mengikuti pelajaran sampai akhir. Dan kita usahakan soal-soal dan materinya itu runut ya dari awal sampai akhir, sehingga peserta paham bagaimana cara membaca kitab Arab Gundul itu. Nah, syukran, bisa dimengerti Ustadz. Jazakallahu khairan. Amin. Baik, berikutnya Umu Al-Atfal, silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang ketika kita telah sampai di kelas i'rab, Ustaz. Apakah i'rabnya itu langsung membaca kitab Gundul atau masih ada baris harokatnya? Kan yang Ana lihat di YouTube basis itu i'rabnya langsung kepada membaca kitab Gundul, Ustaz. Ya, jadi untuk kelas i'rab itu kita sudah sediakan dari teks muqaddimah kitab Arkanul Iman. Nah, dari kitab itu, muqaddimahnya itu, kita rinci cara mengi'rabnya, kemudian kita berikan soal ujian. Ya. Seperti itu, Bu. Jadi kitabnya asalnya kitab Arab Gundul, tapi kita bantu mengharokatkannya dan mengi'rabnya. Jadi ada videonya juga itu, Bu. Ada video cara mengi'rab. Nah, dari situ nanti ada soal ujiannya. Ya. Oh, jadi itu cara mengetahui kemampuan itu ada ujiannya berarti, Ustaz, ya? Ya, kelas i'rab itu ada ujiannya. Jadi wajib mengikuti kelas i'rab. Adapun setelah lulus kelas i'rab baru mengikuti Zoom ya. Nah, tadi kalau dikatakan Ustaz Abu Ali itu sifatnya tidak wajib. Kalau Zoom itu berarti antum sudah jadi alumni. Tidak wajib mengikuti tapi sangat dianjurkan. Kenapa dikatakan tidak wajib? Karena tidak ada ujiannya. Kalau Zoom itu tidak ada ujiannya. Jadi antum Ketika di Zoom itu, Ustaz, ketika di Zoom itu apakah diberi kesempatan untuk berinteraktif membaca gitu, Ustaz? Iya, diberikan kesempatan. Oh iya iya. Ya, tanya Ustaz, jawab. kurang. Bahkan tidak hanya di sesi tanya jawabnya, bahkan pas pelajaran pun Ana izinkan untuk langsung bertanya. Ya, memotong pembicaraan Anda pun tidak masalah ketika Zoom itu. Nah. Syukran, Ustaz. Ya. Baik, berikutnya Suwartini, silakan. Ukti Suwartini, silakan. Bisa mendengar suara Anda? Baik, mungkin Anda geser ke Akhi Komarudin, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Tad. Jadi kalau siswa ini dia sampai mampu baca kitab Gundul dan mampu mengi'rab itu, Ustaz, kira-kira berapa lama normalnya waktu yang diperlukan, Ustaz? Mungkin itu. Nah, Ustaz Riga? Baik,
tadi kan sudah jelaskan ya, ada 12 mustawa dan 13 ya termasuk kelas i'rab. Masing-masing mustawa itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan kali 13 ya. Berarti sekitar 13 bulan, tapi itu belum termasuk libur. Jadi setiap mustawa, perpindahan mustawa dari mustawa 1 sampai ke mustawa 2 itu ada libur sekitar 2 pekan. Ya, Ustaz. Nah, sekitar 20 istirahat dan juga ujiannya juga membutuhkan waktu. Jadi kira-kira 2 tahunan lah Pak ya, 2 tahun setengah baru kemudian bisa mengikuti Zoom. Ya. Jadi kita tidak terburu-buru karena kita kan masih punya kesibukan ya kan, makanya kita usahakan kita jeda waktu itu jadi tidak waktu singkat ya, tapi waktunya sekitar itu 2,5 tahun. Tapi insya Allah ilmu itu jadi kuat gitu kalau tahap. Ya Pak ya. Ya baik Ustaz, ya kalau khair Ustaz. Baik, mungkin yang terakhir ini Ibu Suwartini silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya kedengaran Ustaz. Ya. Nah. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Suwartini, asli Lombok, domisili Jawa Timur, Bojonegoro. Pertanyaan saya pertama-tama ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan saya untuk bisa ikut dalam program BASIS ini hingga saya bisa mengerjakan soal tanpa kesulitan sebagaimana teman-teman yang lain. Pertanyaan saya, seandainya nanti saya tidak lulus gitu, bisa tidak kita ikut di program selanjutnya gitu, mendaftar lagi ke program berikutnya. Ya, bisa Bu Ali lah itu menjelaskan. Baik. Nah, ya insya Allah jika peserta itu tidak lulus atau nilainya kurang untuk bisa lanjut ke mustawa berikutnya, bisa mendaftar untuk kelas mengulang ke admin masing-masing ya. Kalau di misalkan nilainya itu 49, tentunya ini tidak cukup untuk lanjut ya. Jadi nanti bisa konfirmasi ke admin, anak ingin ikut kelas mengulang. Nah, ini nanti bisa diikutkan untuk angkatan di bawahnya. Jadi kalau misalkan sekarang ini angkatannya BA 253, kemungkinan diikutkan untuk angkatan yang akan dibuka di tahun 2026, yakni di BA 261 gitu. Seperti itu Ibu. Jadi BASIS tetap memberikan kesempatan bagi semua peserta gitu ya yang tidak lulus untuk tetap bisa lanjut untuk mengikuti kelas mengulang, tetap bisa belajar seperti itu Ibu. Jadi memang kita tetap sebagaimana tujuan awal yang telah disampaikan oleh Ustadz Yoat Nasriga dan nasihat beliau, bahwasanya BASIS ini memang benar-benar berkomitmen untuk memberikan fasilitas bagi peserta untuk bisa belajar bahasa Arab dengan mudah. Itu Ibu. Jadi jangan khawatir apabila memang qadarullah belum lulus, namun tetap bisa belajar. Namun jangan karena ada fasilitas seperti ini nanti jadi bermudah-mudahan untuk belajarnya. Nggak apa-apa nanti karena meskipun tidak lulus bisa lanjut. Jangan gitu ya, harapannya jangan gitu ya. Cuman ini fasilitas yang diberikan BASIS, namun harapannya ini menjadi semangat gitu ya, bukan menjadi pesimis gitu ya. Itu sih Ibu harapannya ya. Semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan tadi, dan mungkin itu pertanyaan yang terakhir mengingat waktu sudah lebih dari 1 jam yang telah dialokasikan. Dan sebelum Anda tutup, Anda sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Yoat Nasriga hafizallahu taala atas waktunya juga sambutannya pada pagi hari ini.
Semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat rekan-rekan peserta angkatan BA 253 yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung pada sesi Ramatama pagi hari ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga pagi hari ini menjadikan motivasi kita, semangat kita untuk belajar bahasa Arab, mengikuti program basis dengan semangat yang baik dan menjadi termotivasi dan dimudahkan bagi semuanya untuk bisa belajar. Baik, ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.